Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Hari ini kita akan latihan soal mata pelajaran PAI untuk kelas 12 tingkat SMA atau SMK sederajat. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Perhatikan ayat berikut. Oke, ayat ini terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima. Kita lihat soalnya kayak gimana. Perilaku yang mencerminkan kandungan ayat tersebut adalah A. Budi memberi bantuan kepada yatim piatu dengan ikhlas tanpa pamrih. B. Karnina membantu pekerjaan orang tuanya dengan sungguh-sungguh. C. Dandi menabung untuk persiapan hari tuanya. D. Lia mengerjakan sholat berjamaah dengan khusyuk. Dan E. Syifa suka menolong orang yang sedang menyeberang jalan. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, di sini pertanyaannya perilaku atas cerminan dalam ayat ini. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ini, di sini ada kata mukhlisina lahuddin. Ini berarti orang-orang yang ikhlas dalam agamanya. Kita lihat masing-masing opsi. Opsi A, Budi memberi bantuan kepada yatim piatu dengan ikhlas tanpa pamrih. Nah, ini bisa saja menjadi jawaban atas pertanyaan perilaku cerminan dari ayat ini. Coba kita lihat ke opsi B, Karina membantu pekerjaan orang tuanya dengan sungguh-sungguh. Ini, kalau menurut saya ini tidak mencerminkan ayat tersebut. Kemudian opsi C, Dandi menabung untuk persiapan hari tuanya, apalagi ini. Kemudian yang D, Lia mengerjakan sholat berjamaah dengan khusyuk. Ini sebetulnya bisa masuk, cuma masalahnya Lia ini kan perempuan, dan baiknya perempuan itu sholatnya di rumah. Saya rasa ini yang pilihan kurang tepat juga. Yang E, Syifa suka menolong orang yang sedang menyeberang jalan. Oke, dari kelima opsi ini, jawabannya adalah A. Budi memberi bantuan kepada yatim piatu dengan ikhlas tanpa pamrih. Karena dalam ayat ini adalah yang beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Oke, lanjut ke soal 2. Perhatikan ayat berikut. Ini surah Al-Baqarah ayat 148. Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk A. Belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi pintar. B. Berlomba-lomba dalam kebaikan. C. Beribadah dengan sungguh-sungguh agar mendapat surganya Allah. D. Memperbanyak amal soleh untuk menghadapi hari akhir. Dan E. Berlomba-lomba untuk memperoleh peringkat yang paling atas. Oke, ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk kita lihat di sini ada yang harus kita garis bawahi dalam ayat ini, yaitu fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat adalah artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di sini sudah jelas ada jawabannya, yaitu di opsi B. Kenapa enggak yang A atau C atau D atau E? Karena di sini kalau misalkan opsi A, dia belajar karena pengen pintar. Kemudian yang opsi C, beribadah dengan sungguh-sungguh agar mendapat surganya Allah. Ya, ini benar, cuma tidak sesuai dengan ayat yang di atas. Karena yang di atas ini kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi yang E, berlomba-lomba untuk memperoleh peringkat yang paling atas. Ini yang keliru. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 3. Banyaknya bencana akhir-akhir ini membuktikan bahwa manusia kurang bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai khalifah. Kurangnya tanggung jawab tersebut bisa jadi dikarenakan keimanan kepada Allah kurang maksimal. Di bawah ini adalah bukti-bukti orang yang beriman kepada Allah. Kecuali A. Manusia harus lebih bersemangat untuk memfungsikan dirinya sebagai khalifah. B. Meyakini bahwa hidup di dunia ini sangat berhubungan dengan kehidupan akhirat. C. Bekerja lebih giat karena hidup adalah untuk bekerja. D. Menghindari perbuatan maksiat karena takut akan akibatnya di akhirat nanti.
dan E. saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke. Di bawah ini bukti orang yang beriman kepada Allah kecuali. Jadi di sini kita harus mencari yang tidak termasuk ke dalam bukti orang yang beriman kepada Allah sebagai khalifah. Kita lihat opsi A, manusia harus lebih bersemangat untuk memfungsikan dirinya sebagai khalifah. Ini adalah jawaban yang benar. Karena kita sebagai manusia betul-betul harus sadar bahwa kita ini adalah khalifah. Kemudian opsi B, meyakini bahwa hidup di dunia ini sangat berhubungan dengan kehidupan akhirat. Ini juga pernyataan yang benar. Karena akhirat adalah akhir daripada tujuan daripada umat Islam. Kemudian opsi C, bekerja lebih giat karena hidup adalah untuk bekerja. Nah, ini kemungkinan jawabannya adalah C nih. Karena dia bekerja lebih giat karena hidup adalah untuk bekerja. Opsi D, menghindari perbuatan maksiat karena takut akan akibatnya di akhirat nanti. Ya, ini betul juga pernyataannya. Bukti orang yang beriman. Yang E, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke, jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Ibu Iza sebagai seorang pembantu, ia sedang mencuci pakaian. Saat berjemur, pakaiannya tiba-tiba hujan turun lebat sekali, sehingga pakaian yang baru saja dijemur basah semuanya. Bu Iza pun selalu berdoa kepada Allah agar hujan segera reda. Peristiwa tersebut menandakan bahwa malaikat yang bertugas menurunkan hujan itu ada. Oleh karena itu, hikmah beriman kepada malaikat sebagaimana cerita di atas adalah A. Ketika hujan turun boleh main hujan-hujanan. B. Ketika mendung kita tidak perlu menjemur pakaian di luar rumah. C. Meyakini dan menyadari bahwa Allah memerlukan bantuan. D. Lebih leluasa dan tenang hatinya dalam melakukan maksiat. Dan E. Menjadikan manusia lebih pasif dalam menjalani kehidupan. Jadi yang harus kita cari adalah hikmah beriman kepada malaikat. Dan di sini ceritanya adalah Bu Iza sedang menjemur pakaian dan tiba-tiba hujan dan akhirnya pakaian yang dijemur itu basah semua. Artinya hikmahnya ada malaikat yang tugasnya adalah menurunkan hujan, dan hujan itu turunnya pertama itu karena pasti tanda-tandanya itu awannya mendung. Nah, berarti jawabannya adalah B. Ketika mendung kita tidak perlu menjemur pakaian di luar rumah, karena sudah jelas kalau misalkan awan sudah mendung otomatis hujan pun akan turun. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Syamsuddin selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. 2. Aminah tidak pernah sakit hati apabila ada temannya yang senang menghina dirinya. 3. Ali tidak suka memberikan penilaian negatif atas sesuatu yang dilakukan orang lain. 4. Aisyah tidak berputus asa ketika tahun ini tidak diterima di perguruan tinggi yang diinginkannya. 5. Kamaluddin selalu ikhlas dan khusyuk dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Manakah dari pernyataan di atas yang berkaitan dengan perilaku husnuzon? A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 4, 5, dan 1. E. 5, 1, dan 2. Oke, perilaku husnuzon. Husnuzon itu adalah baik sangka, berprasangka baik. Kalau kita lihat dari masing-masing individu ini, ya, kalau nomor 1, ini betul ya, dia kita ketika berusaha sungguh-sungguh itu ya karena kita punya cita-cita yang ingin diraih. Kemudian yang nomor 2, Aminah tidak pernah sakit hati apabila ada temannya yang senang menghina dirinya. Ini termasuk perilaku husnuzon. Yang ketiga, Ali tidak suka memberikan penilaian negatif atas sesuatu yang dilakukan orang lain. Nah, berarti si Ali ini selalu memberikan penilaian positif terhadap orang lain. Berarti ini masuk juga terhadap perilaku husnuzon. Kemudian yang nomor 4, Aisyah tidak berputus asa ketika tahun ini tidak diterima di perguruan tinggi yang diinginkannya. Ini juga salah satu perilaku husnuzon. Jadi tidak putus asa itu termasuk ya perilaku husnuzon. Yang terakhir, Kamaluddin selalu ikhlas dan khusyuk dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin ini tidak termasuk ke dalam
sikap husnuzon. Harusnya kalau misalkan sifat husnuzon itu Kamaluddin salat dan salatnya itu berharap diterima oleh Allah. Nah, ini termasuk husnuzon. Tapi ini kan dia ikhlas dan khusyuk. Berarti jawabannya adalah B, 2, 3, dan 4. Soal nomor 6. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan perilaku roja adalah A. Pak Saiful selalu berdoa dan berharap kepada Allah agar usahanya terus maju dan mendatangkan keuntungan yang berlipat. B. Pak Sobirin selalu berusaha dan tidak pernah putus asa walaupun banyak tantangan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari Pak Mahmud. C. Pak Abdullah selalu berserah diri kepada Allah setelah dia berusaha sekuat tenaga dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup seluruh keluarganya. D. Pak Karnil yang sangat yakin bahwa Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan E. Pak Abbas selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan menyantuni anak yatim. Perilaku roja. Roja ini adalah harapan atau berharap. Kita tinggal cari saja mana pernyataan dari masing-masing opsi yang ada kalimat berharapnya. Berarti jawabannya adalah A. Pak Saiful selalu berdoa dan berharap. Soal nomor 7. Merokok merupakan hal yang biasa bagi sebagian masyarakat Indonesia. Padahal menurut pakar kesehatan dalam rokok itu terdapat 360 racun. Sementara dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak menyebutkan secara eksplisit tentang haram halalnya. Masalah tersebut mengindikasikan A. Pentingnya berpedoman kepada Al-Quran. B. Pentingnya berpedoman kepada Al-Hadis. C. Pentingnya berijtihad. D. Pentingnya berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. E. Pentingnya berpedoman kepada Al-Quran dan ijtihad. Oke, jadi rokok, ya di sini kan ceritanya rokok nih. Rokok ini mengandung 360 racun. Sementara dalam Al-Quran dan Hadis itu tidak secara gamblang menyatakan bahwa ini haram atau halal. Makanya kita harus bagaimana menyikapi hal tersebut. Ya, kita lihat dikarenakan rokok ini mengandung racun, 360 racun, dan ini sangat membahayakan bagi tubuh kita. Dan dalam Al-Quran dan Hadis tidak tercantum hukum daripada rokok ini, maka apa jawabannya? Ingat, sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Maka kalau misalkan dalam Al-Quran dan Hadis tidak mencantumkan suatu masalah hukum, maka perlunya di sini jawabannya adalah C, pentingnya untuk berijtihad supaya kita bisa tahu apa hukum daripada rokok tersebut. Kemudian soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Untuk memperoleh keturunan yang sah. 2. Tercapainya ketenteraman hati dan pikiran. 3. Tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. 4. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. 5. Hindari pasangan yang memiliki kepribadian kurang baik. 6. Senantiasa memohon pertimbangan kepada Allah dengan salat. Dari pernyataan di atas, yang termasuk hikmah pernikahan adalah nomor, nah hikmahnya nih, A. 1, 2, dan 3. B. 4, 5, dan 6. C. 1, 2, dan 4. D. 3, 5, dan 6. E. 2, 3, dan 4. Oke, hikmah pernikahan. Kita lihat masing-masing pernyataan. Kalau nomor 1, betul ya, untuk memperoleh keturunan yang sah. Ini termasuk ke dalam hikmah pernikahan. Kalau kita lihat nomor 2, tercapainya ketentraman hati dan pikiran. Nah, ini juga betul. Termasuk ke dalam hikmah pernikahan. Yang nomor 3, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Yang pernyataan nomor 3 ini saya rasa bukan termasuk hikmah pernikahan, tapi ini adalah ketika kita mau ke arah pernikahan. Ya, jadi sebelum menikah itu kita ya salah satunya memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Kita lihat nomor 4, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Nah, ini juga termasuk ke dalam hikmah
pernikahan. Kalau yang nomor 5 dan 6 ini maksudnya ke yang tadi ya, ke mau menuju ke pernikahan. Berarti jawabannya adalah C, 1, 2, dan 4. Soal nomor 9. Saat berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW hanya mendapatkan pengikut sedikit karena masih banyak orang-orang Quraisy yang enggan mengikuti ajarannya meskipun apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar. Karena kesombongan dan keangkuhan orang-orang Quraisy, berikut ini yang merupakan substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah adalah: A. Menanamkan nilai-nilai akidah dan tauhid. B. Mengajak manusia untuk bersatu. C. Mengembangkan kebebasan dan kemerdekaan dalam berpikir. D. Mengajarkan bagaimana berpolitik yang baik. E. Mengajarkan bagaimana berniaga yang benar. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Sudah jelas ya, jawabannya adalah A. Karena pada masa dakwah Rasulullah di kota Mekah, yang paling pertama Rasul ajarkan adalah tentang akidah dan tauhid. Kalau untuk yang opsi yang lain, apalagi yang D dan E, ini saya rasa ketika Rasulullah berdakwah pada periode Madinah. Soal nomor 10. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah di Madinah tidak terlepas dari strategi yang dilakukan dalam berdakwah. Strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam berdakwah di Madinah adalah sebagai berikut, kecuali strategi dakwah Rasul di Madinah. Kecuali A. Mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya umat Islam. B. Menjalin hubungan persahabatan dengan non-Islam melalui piagam Madinah. C. Melakukan pembaharuan pemahaman keagamaan agar sesuai perkembangan. D. Melakukan peperangan untuk melebarkan perjuangan Islam ke berbagai wilayah. E. Mengukuhkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Kecuali loh ya. Jadi di sini jawabannya itu adalah yang D. Ya. Melakukan peperangan untuk melebarkan perjuangan Islam ke berbagai wilayah. Sebetulnya Islam itu berperang ya karena ada beberapa kelompok yang memang tidak terima dengan kehadiran agama Islam. Jadi bukan berarti agama Islam yang memulai perang duluan, itu yang keliru. Ya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.